Berikut saya akan tampilkan penjelasan dari pihak keraton, yaitu GPPH Yudoningrat selaku putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang memberikan statement atau penjelasan bahwa makam KRT Sumodiningrat yang asli yaitu berada di Desa Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Jogja, dan bukan sama sekali di Semarang. Jadi makam KRT Sumodiningrat yang di Semarang itu palsu. Apalagi KRT Sumodiningrat dinamakan oleh Habib Lutfi, yaitu Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Itu sama sekali tidak dibenarkan oleh pihak keraton. Karena KRT Sumodiningrat itu keturunan raja atau keturunan keraton, bukan keturunan Habib ataupun keturunan dari zaman. Inilah penjelasan yang resmi, yang valid dari pihak keraton. Kami kalau dari ahli waris itu karena dari Wali Songo sampai sekarang ini tertata rapi, sorosilahnya itu tertata rapi, jadi tidak mudah untuk di kanan kirinya. Apalagi kalau putra putri raja, kalau di Keraton Solo itu kalau misalnya dapat orang China ini langsung apalagi pindah agama itu langsung dicoret dari warisnya. Kalau di Jogja kalau pindah agama mesti tidak bisa masuk ke makam-makam kesultanan. Terus jadi nanti kalau misalnya dengan bangsa Arab yang masuk di keraton itu mungkin dari Ki Jurumertani, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, mungkin itu ada jalurnya. Setelah itu sepertinya tidak ada. Jadi kami kemarin misalnya dengan adanya ini Hasan bin Yahya, jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1, jadi bukan turun Arab murni ya. Jadi hal itu tidak akan mungkin. Apalagi terus ini dari Babat Mataram Ngayojokerto AB2 perang Sepai itu meninggalnya, jadi itu 1 minggu setelah ada pemberontakan dari Inggris itu kan 10.000 pasukan Keraton Yogyakarta itu hampir berapa persen ya, 80% sekian itu meninggal di alun-alun utara karena terfokus di alun-alun utara. Kemudian dibantai dari belakang, bisa masuk lewat mana ini sini beteng dijebol dengan dihantam meriam. Itu selain korbannya banyak, kemudian KRT Sumodiningrat itu kan langsung selaku senopati ya, senopati agungnya, senopati pokok ini langsung merangkul AB2, Sri Sultan AB2 untuk kembali ke keraton dan diserahkan di Keputren. Kemudian beliaunya lari ke selatan dan di sebelah selatan Pasar Gading itu, jadi sebelah selatan Pelenggung Gading, ketembak, tapi ditembaki tidak apa-apa. Kemudian Pangeran Plangwedono tahu bahwa ini harus pakai Mimes Kencono itu setelah ditembak, begitu ditembak jatuh langsung dipotong-potong itu. Atau terakhir masih bisa ngomong, terakhir dari salah satu kapten dari Inggris memenggal kepalanya untuk bukti bahwa Keraton Yogyakarta sudah kalah. Terus AB2
dibawa ke Semarang dan selanjutnya diselon, dibuang ke Manado. Nah ini dulu katanya dari dari Habib Lutfi katanya masih bertokol di Semarang itu membuat pondok, meninggalnya itu meninggal tua gitu. Dan sekarang di apa itu dimakamkan di dulu Desa Jati Kramat. Desa Jati Kramat. Jati Kramat. Kemudian Kiai Jati Kramat itu. Syekh Kramat Jati. Kramat Jati, Semarang. Yang sekarang yang kalau di Jogja itu Kanjeng Sumodiningrat itu aliasnya Macan Ngayu Jakarta. Gitu ya. Tapi di sana jadi Singobarong. Nah ini loh. Kami itu dasarnya dari mana? Jadi kalau kita dari Babat, apalagi kemarin dulu pernah kami pentaskan sampai dalangnya itu Ki Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Lutfi. Loh ini orang masih mengelola pondok masih lama itu, setelah kalah itu terus malah ngomong kalau KRT Sumodiningrat itu jadi mbah saya itu ada dua, KRT Sumodiningrat sama Kusumodiningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumodiningrat, babatnya itu Sumodiningrat bukan Kusumodiningrat. Pas waktu itu enggak ada yang namanya Kusumodiningrat, hanya Sumodiningrat. Terus setelah itu putusan Ibu Teddy ke sini, itu dari dulu Komandan BIN wakil, ada zaman Pak Harto, Bu Teddy-nya, kalau Pak Teddy-nya udah enggak ada, terus Bu Teddy yang ke sini. Oh itu terus di mana itu kalau di sini mana toh makamnya? Nah, di Jejeran sebelah barat masjid. Nah, terus sana ke sini lagi. Lukanya seperti itu. Asenopati kan besar itu gelarnya pangkatnya kan besar, hanya seperti itu, jadi cukup biasa itu. Terus saya ngomong, ya kalau Jogja itu sederhana gitu itu coba Sultan Agung, Nganyokrokusumo seperti apa. Terus tempatnya Bapak, tempatnya yang itu yang di Jogja. Nah itu kanan kiri aja udah beda, yang Kasultanan sama Kasultanan udah beda sekali. Yang di sini boleh dicat gitu. Kalau di keraton ini karena sudah makam tidak boleh seperti tempat orang hidup. Jadi tidak dicat, tidak dipelitur. Ya, berikut kita akan tampilkan juga penjelasan dari salah seorang juru kunci makam di Semarang yang juga dinamakan KRT Sumodiningrat atau disebut Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Seperti ini penjelasannya. Warga asli dari Taman Duku. Warga asli sini? Ya, 55 tahun. Subhanallah, lahir di sini? Iya. Pak Supri, mohon maaf ya. Itu ada makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Itu siapa beliau? Itu masih kerabat dari Habib Lutfi. Oh, makanya kok ada fotonya beliau di sini ya? Iya. Kalau ceritanya gimana ini? Ceritanya itu kalau Habib Lutfi mau ke transit, habis dari Jawa Timur, transitnya di sini kan. Nah, transitnya di sini sambil ziarah ke leluhurnya. Iya. Nah, habis itu ini terus diadakan pengajian. Yang mengadakan itu yang memimpin Habib Abdullah bin Kaf. Seizin beliau. Ya, seizin Habib Lutfi. Setelah itu setiap 8 malam Selasa Wage tetap diadakan pengajian di sini. Itu ya bukan Habib Abdullah aja, nanti
ngundang Habib Gantian. lain gantian. Gitu. Tapi tokoh terbesar artinya yang pemula Habib Lutfi. Iya, seizin Habib Lutfi. Iya. Lah, ada hubungannya apa makam beliau sama Habib Lutfi? Nah, kalau makam beliau Habib Hasan itu Ya. masih ada sangkutannya sama Habib Lutfi. Duriah. Ya, Duriah. Keturunan Ya, ya. keturunan. Beliau itu berarti beliau itu kakeknya atau apanya? Buyut-buyutnya. Buyut-buyutnya. Ya, Terah keberapa itu? udah kira-kira? kurang tahu itu saya. Itu. Ini masalahnya sebelum kampung ini ada, sudah ada makom. Nah, ceritanya gimana makam Nah. itu? Itu makom itu dipelihara sama orang kampung. Masalahnya di situ ada makom, semuanya kan makom, yang ada makom satu ada cungkupnya, dikelilingi sama pohon jati. Nah, warga sini tidak tahu namanya. Biasanya orang dulu yang ada di makom itu ya dikasih nama itu. Namanya Mbah Keramat Jati. Sama orang-orang sini. Dinamakan Keramat Jati. Nah, setelah lama kelamaan Abah Lutfi ta'aruf diberitahu kalau di sana di Jomblang itu ada leluhurmu. Nah, Habib Lutfi menyuruh orang sini suruh nyari makam. Lah makam itu orang itu bilang nggak ada, Bah. Ada, coba dicari. Nah, kata Abah. Ya, coba dicari ada. Setelah dicari ada satu di dekat masjid itu. Nah, di dekat masjid itu dia lapor, oh iya betul itu. Itu makamnya leluhur saya. Nah, ditemukan kalau itu tahu makam beliau masih ada Duriah itu tahun berapa? Tahun 80-an. 80-an. Iya, 80-an. Berarti Habib Lutfi dulunya dari Pekalongan ke sini atau beliau Ada laporan dari orang-orang Jomblang Lego, orang sini ke sana. Itu ada, Bah. dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga. Yang pertama ke sini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Lah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang kampung bertambah banyak dinamakan Mbah Keramat Jati. Iya. Nah, itu makamnya dulu di situ ada masjid. Mepet masjid. Mepet. Nah, terus habis itu mau dilebarkan, tapi tersangkut sama masjid. Nah, di belakang masjid itu ada rumah. Nah, terus Abai mau membeli rumah itu. Abah Lutfi. Abah Lutfi Mau membeli rumah itu. Oh, yang beli beliau. Iya. Terus dibeli. Ya dibeli, tapi itu masih sendat ulur masalah harga. Terakhir jadi itu dibeli, yang rumah itu dijadikan masjid. Oh, gitu. Nah, yang makamnya diperlebar. Berarti yang ngelebarin, memperluas itu Habib Lutfi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya sedang berada tepat di pintu masuk Pasarian Porowali yang berada di Desa Jejeran Pleret, Wonokromo, Bantul ya. Di sini memang informasi valid dari pihak keraton, dalam keraton, bahwa makamnya KRT Sumodiningrat itu yang benar yang berada di Jejeran ini. Nah, seperti apa makam aslinya? Langsung saja kita cek di lokasi. Ya, di pintu masuk makam tertulis Pasarian Porowali, yang artinya memang komplek pemakaman ini dikhususkan untuk para wali dan tokoh-tokoh terah kerajaan Mataram ataupun terah keraton. Posisi komplek makam ini berada di sebelah barat Masjid Kagungan Dalem, yang berarti masjid ini bersejarah atau peninggalan dari Dalem Keraton Jogja yang biasa disebut Masjid Patok Negoro. Tidak jauh dari pintu masuk komplek pemakaman, tepat di sebelah selatan bangunan masjid, terdapat cungkup makam yang tertulis Joyoningrat I. Menurut silsilah dari catatan keraton, beliau adalah ayah dari KRT Sumodiningrat. Ya, lanjut kita menyusuri komplek pemakaman yang di sini banyak terdapat batu nisan yang umurnya memang sudah lama.
karena memang ini komplek makam khusus dan banyak para wali ataupun terah kerajaan Mataram Islam yang dimakamkan di sini. Ya, tepat di sisi barat terdapat cungkup makam yang merupakan tempat peristirahatan Kiai Wonokriyo atau yang biasa disebut Mbah Kiai Kriyan. Menurut silsilah, beliau ini adalah cucu dari Kiai Jejer yang juga salah satu dari putra Sultan Agung. Ya, di sebelah kanan pintu masuk cungkup makam sudah tertera silsilah lengkap dari keraton. Jadi yang disemayamkan di sini memang sudah tertulis lengkap urutan dan datanya dari pihak keraton. Di silsilah ini juga tertulis bahwa Raden Sumodiningrat termasuk dalam terah kerajaan dan bukan keturunan Habib maupun keturunan dari Zaman. Nah, tepat di belakang saya ini yaitu makamnya terah KRT Sumodiningrat yang memang sesuai dengan yang sudah diinfokan oleh pihak keraton bahwa yang asli itu memang di sini. Ya, posisi makam KRT Sumodiningrat berada di sebelah selatan cungkup makam Kiai Wonokriyo. Ya, di samping pintu masuk makam sudah tertulis jelas silsilah KRT Sumodiningrat dari jalur Brawijaya 5, Sunan Giri, dan Kiai Ageng Ngerang. Ya, di sini tertulis Tumenggung Sumodiningrat atau yang disebut KRT Sumodiningrat. Di sini dinyatakan gugur dalam perang Sepehi pada tahun 1812 dan di situ disebutkan bahwa di makam Jejeran, yang berarti beliau dimakamkan di makam Jejeran. Dan ini data yang valid yang dituliskan dari pihak keraton dengan silsilah yang lengkap. Itu artinya Habib Lutfi sudah menyalahi aturan dan menyelewengkan sejarah karena di situ disebutkan KRT Sumodiningrat atau nama lainnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Itu berarti KRT Sumodiningrat diartikan sebagai Habib Hasan. Sangat bertolak belakang dari silsilah asli yang dikeluarkan dari keraton, bahwa KRT Sumodiningrat tidak ada sama sekali keturunan dari Habib ataupun dari Zaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa makam KRT Sumodiningrat yang asli, yang valid, yang sesuai silsilah yang dikeluarkan oleh pihak keraton, yaitu berada di Desa Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan ataupun informasi yang kurang lengkap bisa dibantu diisi di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.